Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan belajar tentang reproduksi bakteri dan juga peranan bakteri bagi kehidupan kita. Bakteri dapat bereproduksi baik itu secara aseksual maupun secara seksual. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas dulu untuk reproduksi bakteri secara aseksual. Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, yaitu dengan amitosis atau pembelahan secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, dari satu sel bakteri itu bisa membelah menjadi 2 sel, kemudian dari 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Umumnya, bakteri itu membelah sekitar 1-3 jam sekali, tapi ada loh bakteri yang membelah itu setiap 20 menit sekali seperti bakteri Escherichia coli. Nah, bagaimana proses pembelahan biner dari bakteri? Bisa kalian lihat di gambar. Yang pertama, bakteri akan mereplikasi DNA-nya, kemudian terjadilah segresi kromosom atau pemisahan kromosom, dan kemudian terbaginya sitoplasma menjadi 2 bagian yang sama, yaitu sitokinesis, dan akhirnya dari satu sel bakteri itu bisa menjadi 2 sel anakan bakteri. Tentunya untuk reproduksi secara aseksual akan menambah jumlah dari sel bakteri itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung jumlah sel bakteri berdasarkan dari waktu pembelahannya? Kita perhatikan soal berikut ini ya. Diketahui Escherichia coli mampu membelah setiap 20 menit sekali. Berapakah jumlah sel bakteri dalam suatu koloni jika sebuah sel bakteri itu membelah selama 2 jam? Rumus untuk menghitung jumlah dari sel bakteri itu adalah 2 × N, dengan N itu adalah waktu berapa kali bakteri itu membelah. Caranya yaitu waktu pengamatan kita bagi dengan waktu membelahnya sel bakteri, yaitu 2 jam kita jadikan menit sehingga menjadi 120 menit dibagi dengan 20 menit sama dengan 6 kali pembelahan, sehingga untuk jumlah dari sel bakteri selama 2 jam diperoleh 2 × 6 yaitu 128 sel bakteri. Yang kedua, kita akan membahas tentang reproduksi bakteri secara seksual. Nah, reproduksi bakteri secara seksual itu dilakukan dengan cara rekombinasi gen. Rekombinasi gen merupakan peristiwa bercampurnya sebagian materi genetik atau DNA dari 2 sel bakteri yang berbeda sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Nah, rekombinasi gen ini dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan juga transformasi. Nah, untuk konjugasi merupakan pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri yang lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Nah, biasanya jembatan konjugasi pada beberapa bakteri ini melalui struktur yang disebut dengan pili atau pilus. Prosesnya yaitu awalnya kedua sel bakteri harus saling berdekatan, kemudian membentuk struktur seperti jembatan yang menghubungkan antara 2 sel bakteri. Kemudian terjadilah transfer kromosom maupun transfer plasmid. Nah, setelah itu kedua sel bakteri memisah dan terbentuklah sel bakteri yang memiliki sifat baru atau sifat rekombinan. Contoh bakteri yang bisa berkonjugasi misalnya Salmonella typhi, kemudian ada Escherichia coli. Cara yang kedua yaitu dengan transduksi. Transduksi itu merupakan rekombinasi gen antara 2 sel bakteri yang diperantarai oleh bakteriofag atau virusfag. Nah, virusfag ini yang telah menginfeksi suatu bakteri pada suatu daur litik maupun lisogenik akan mengandung partikel DNA bakteri. Nah, jika virus-virus fag ini menginfeksi bakteri lain, maka akan terjadi rekombinasi gen pada bakteri-bakteri yang terinfeksi virus tadi. Nah, virus yang paling cocok melakukan proses transduksi ini adalah virus fag temperate ya, atau jenis virus yang dapat bereproduksi secara litik maupun lisogenik. Kemudian cara yang ketiga adalah transformasi. Nah, transformasi ini adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Jadi bakteri di alam ya
itu mampu melakukan transformasi secara alamiah seperti bakteri Rhizobium yang bisa memproduksi enzim khusus ya. Nah, kalau dalam teknologi rekayasa genetika, bakteri yang tidak dapat melakukan transformasi secara alamiah dapat juga dipaksa untuk menangkap dan memasukkan suatu plasmid ke dalam selnya dengan cara melalui suatu proses yang disebut sebagai heat shock atau kejut panas. Terima kasih yang sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.